Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Sabran, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam Asadia Sengkang. Jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Guru Ta, yaitu Guru Ta Nurdin Senal, SPD, MPD, dan semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam aktivitas kesehariannya, kemudian diberikan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada mata kuliah kali ini yaitu sejarah pemikiran kalam modern, di mana telah diberikan tugas oleh Guru Ta. Ada 3 poin. Yang pertama adalah mengenai riwayat hidup Ismail Raji Al-Faruqi, yang kedua adalah mengenai pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi, yang ketiga adalah tentang analitis kritis. Jadi yang pertama adalah mengenai riwayat hidup Ismail Raji Al-Faruqi, di mana Ismail Raji Al-Faruqi ini lahir di Java 1 Januari 1921. Jadi sebelumnya saya memaparkan tentang sumber dari riwayat hidup Ismail Raji Al-Faruqi. Saya mengambil di internet, di Wikipedia. Jadi sumbernya saya mengambil di Wikipedia. Jadi jika di search di Google yaitu riwayat hidup Ismail Raji Al-Faruqi. Kemudian riwayat pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi yaitu beliau menempuh pendidikan di Collège des Frères di Lebanon pada tahun 1926 sampai 1936. Beliau lulus di University of Beirut pada tahun 1941. Jadi beliau melanjutkan pendidikan magisternya, mengambil bidang filsafat di University of Indiana dan di University of Harvard. Jadi pada tahun 1945 beliau menjabat sebagai gubernur Galilea. Nah, pada saat itu terjadi bentrok di Palestina yang disebabkan oleh negara Israel. Jadi beliau pindah ke Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini beliau melanjutkan jenjang program doktoralnya atau S3 di bidang yang sama. Di magisternya itu bidang filsafat di University of Indiana dan Al-Azhar University pada tahun 1952. Nah, beliau meninggal pada tanggal 27 Mei 1986 karena terbunuh di rumahnya sendiri. Jadi yang kedua adalah tentang pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi, di mana Ismail Raji Al-Faruqi ini, pemikiran kali ini saya mengambil di jurnal. Jika di search di Google, maka kita search jurnal pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi, maka akan muncul sumbernya yaitu media.naliti.com berbentuk PDF. Jadi yang jurnal kali ini hanya dijelaskan mengenai tauhid sebagai intisari pengetahuan Islam. Nah, di mana Al-Faruqi ini dijelaskan di dalam artikel ini, Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri. Nah, dijelaskan kembali, sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Itu artinya bahwa sebagai tauhid, orang yang bertauhid itu harus mendominankan hati daripada logika menurut artikel ini. Jadi pada identitas peradaban Islam yang mengikut semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan integral dan organis. Nah, lanjut pada pemikiran kalam beliau, kalam Ismail Raji Al-Faruqi, di mana pada pemikirannya kali ini di artikel yang berbeda. Jadi artikel kali ini yaitu jika di search di Google, maka kita ketik ilmu kalam kontemporer, akan muncul sumbernya yaitu xavier.blogspot.com. Jadi ini adalah
artikel gratisan karena blogspot.com. Jadi di sini dijelaskan beberapa poin-poin pokok. Yang pertama yaitu tauhid sebagai inti pengalaman agama. Kemudian yang kedua adalah tauhid sebagai pandangan dunia, tauhid sebagai inti cari Islam, tauhid sebagai prinsip sejarah. Jadi kebanyakan artikel saya buka hanya menjelaskan tentang seperti ini nih, tauhid sebagai inti pengalaman agama. Beliau merangkum secara detail, kemudian menjelaskan sedikit-sedikit. Ada beberapa. Di sini juga ada dijelaskan tentang Hasan Hanafi, tapi kita fokus kepada pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi yang pertama adalah tauhid sebagai inti pengalaman agama. Jadi beliau Al-Faruqi menganggap bahwa syahadat menempati posisi sentral atau posisi yang paling atas dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Jadi ini kehadiran Tuhan mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu. Kemudian yang kedua adalah tauhid sebagai pandangan dunia. Nah, tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia dan takdir. Jadi teman-temanku sekalian, apabila masih keliru tentang pemikiran kalam Raji Al-Faruqi, maka silahkan buka tadi yang saya jelaskan. Silahkan search di Google yaitu jurnal pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi, semuanya lengkap di situ, bisa dibaca, kemudian bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah tentang search di Google ilmu kalam kontemporer. Jadi sumbernya tadi syafie.blogspot.com, kemudian media.naliti.com berbentuk PDF. Jadi bisa di-search jika perkataan saya tidak terlalu dipahami. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah tauhid sebagai inti pengalaman agama. Jadi inti pengalaman agama kata Al-Faruqi ini tentang syahadat tadi. Jadi tauhid sebagai intisari Islam, di mana esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri. Nah, dijelaskan kembali mengenai tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid. Tanpa tauhid, Islam itu tidak ada, karena syariat dalam beragama Islam adalah tauhid. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat. Kemudian yang keempat adalah tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Menurut artikel ini, Ismail Raji Al-Faruqi beranggapan bahwa berbeda dengan iman. Nah, Kristen. Di sini kutip Kristen. Iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang sudah dipercaya begitu saja. Di sini ada dijelaskan juga mengenai tidak masuk akal, melainkan sifat kritis dan rasional. Berarti ada sedikit mengenai logika, karena dijelaskan juga mengatakan bahwa rasional. Jadi seakan-akan kata rasional ini mengacu kepada logika. Jadi yang kemudian selanjutnya adalah tauhid sebagai prinsip metafisika. Nah, jadi pastikan jika mengambil jurusan filsafat mengenai metafisika, etika, estetika, tata sosial, maka semuanya akan paham tentang itu. Nah, dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah sebagai ciptaan. Ia bersifat teologis. Jadi bersifat teologis, sempurna dan teratur. Jadi ini tentang metafisika, tentang manusia, karena dibahas tentang teologis. Kemudian selanjutnya adalah tauhid sebagai prinsip etika. Nah, di sini di dalam artikel ini, suatu amanat yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi, amanat atau kepercayaan ilahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari kehendak ilahi. Kemudian selanjutnya adalah tauhid sebagai prinsip tata sosial. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, maksudnya di sini mungkin tanda kutip adalah tentang beragama, karena dijelaskan tentang prinsip tata sosial. Di dalam masyarakat Islam terbuka dan setiap manusia boleh bergantung dengannya, baik sebagai anggota ataupun sebagai yang dilindungi. Kemudian yang selanjutnya adalah tauhid sebagai prinsip ummah.
tauhid sebagai prinsip keluarga, tauhid sebagai tata politik. Di sini hanya dijelaskan sedikit demi sedikit, tapi singkat dan padat, kemudian mudah untuk dipahami. Yang terakhir adalah tauhid sebagai prinsip estetika. Di sini juga ada tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Jadi ada beberapa poin ya, kalau saya poinkan di sini ada 3 poin mengenai tauhid, sains, kemudian tentang matematik. Jadi di sini ada 3 bahasan pokok yang sangat penting mengenai tentang pemikiran kalam Raja Al-Faruqi. Jadi saya jelaskan terakhir tauhid sebagai prinsip estetika. Nah, di sini diungkapkan bahwa dalam hal kesenian beliau tidak menentang kreativitas manusia dan tidak juga menentang kenikmatan dan keindahan. Menurutnya, Islam menganggap bahwa keindahan mutlak hanya ada dalam diri Tuhan dan kehendaknya yang diwahyukan dalam firman-firman-Nya. Jadi inilah mengenai tentang pemikiran kalam Raja Al-Faruqi, dan jika belum dipahami teman-teman, maka silahkan buka tadi yang saya jelaskan mengenai tentang jurnal, mengenai tentang artikel. Jadi di sini saya menggunakan hanya 1 jurnal dan 1 artikel. Yang pertama yaitu jurnal pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi. Jadi sumbernya yaitu media.peneliti.com berbentuk PDF. Kemudian yang artikel adalah kita search di Google yaitu ilmu kalam kontemporer, maka akan muncul. Nah, sumbernya yaitu safie.blogspot.com. Jika belum dipahami tentang perkataan saya. Nah, di sini di artikel safie.blogspot.com yang dimana di sini bagi saya ini baik untuk dipelajari karena kenapa di sini singkat dan mudah untuk dipahami. Jadi jika belum dipahami tentang perkataan seseorang, jika menjelaskan tentang sesuatu seperti ini, maka kita boleh cek saja artikelnya. Jadi yang terakhir adalah mengenai tadi tentang analitis kritis terhadap pemikiran kalam Ismail Raja Al-Faruqi. Jadi di mana tentang analitis kritis terhadap pemikiran Raja Al-Faruqi ini saya tidak berargumentasi tentang panjang lebar mengenai pemikiran beliau. Karena kenapa? Karena setiap orang mempunyai argumentasi tentang pengalaman yang berbeda-beda. Jadi apabila kita ingin menganalisis lebih dalam atau sangat kritis tentang pemikiran seseorang, tentang argumentasi seseorang, tentang karya seseorang, saya beranggapan bahwa kita harus mendiskusikan dengan orang yang telah bersangkutan dengan karya tersebut. Karena apabila tidak, maka ini bisa saja mencelah tentang pemikiran beliau, tentang argumentasi beliau jika tidak kritisi lebih dalam di dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan kita harus mendiskusikan dengan dosen pembimbing, dengan dosen kita, dengan tenaga pengajar yang lain. Jadi alangkah baiknya jika kita berdiskusi dengan orang-orang yang di atas kita seperti dosen kita. Apabila kita sebagai mahasiswa, kita harus mendiskusikan hal ini jauh lebih dalam, karena ini tidak boleh tentang analisis kritis mengenai prinsip-prinsip pemikiran kalam Raja Al-Faruqi. Jadi inilah yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.